mudah ya, lebih cepat. Oke, WP admin, setelah itu masukkan username dan password. Kita masuk ke menu dashboard. Pertama kita akan membuka tampilan website, tampilan tema. Nah, ini saat ini yang aktif 2025. Di sini muncul tema-tema yang sudah terpasang atau terinstall di WordPress kita. Kalau ingin menginstal atau menambahkan yang lainnya, bisa klik tambah tema, ya tambah tema, kemudian pilih tema yang ingin diinstal. Oke, karena saya sudah menginstal beberapa tema yang cocok, saya tinggal menaktifkan. Nah, saya menggunakan tema Chrome Max. Oke, sudah saya klik aktifkan karena sudah terinstall ya. Aktifkan, kemudian mulai yang Chrome Max. Oke. Nah, ini ada beberapa bagian yang perlu Bapak Ibu pahami bahwa dalam website itu halaman yang pertama muncul disebut homepage. Homepage atau ada istilah landing page yang mengarahkan user untuk melakukan sesuatu. Tapi di sini adalah homepage, itu halaman beranda. Ada beberapa bagian di yang atas ini disebut header ya, header. Header ini ada header. Ada dua bagian di sini, top bar atau yang paling atas, kemudian yang kedua ini navigasi. Pilih navigasi yang terdiri dari logo, kemudian navigasi menu, dan ada juga kontak. Ini bisa kita sesuaikan, terserah kita. Kemudian di sini ada hero. Ini adalah hero. Ini adalah hero yang memuat gambar yang menarik perhatian dari pengunjung. Kemudian ada fitur di sini. Kemudian ada fitur di bawahnya, ini ada fitur. Fitur ini bisa menampilkan misalnya ringkasan data jumlah guru, jumlah murid, ekstrakurikuler, atau informasi lainnya atau fasilitas yang kira-kira menurut panjenengan semua menarik pengunjung, yang menampilkan kelebihan atau fasilitas yang dimiliki oleh lembaga kita. Kemudian ada profil tentang lembaga ini. Jika diklik more ini nanti muncul ke halaman yang lebih detail lagi. Kemudian di sini juga ada bagian pelayanan yang diberikan oleh lembaga kita. Karena ini sebenarnya adalah website untuk perusahaan bisnis, ya. Perusahaan bisnis ini mungkin ada beberapa bagian yang bisa kita hilangkan. Tentunya di sini ini kontak sebenarnya, kontak. Kemudian yang penting ini adalah update atau berita atau cerita yang akan kita sampaikan kepada pengguna atau publik. Kemudian di ini footer ini juga ada kontak lagi, kemudian alamat lengkap detail dari lembaga kita, link cepat, kemudian pencarian, newsletter. Nah, ini sekedar untuk pengenalan kita di halaman beranda. Apa yang saya jelaskan tadi ini bisa berbeda dengan tema yang lainnya. Yang penting bagian dari halaman beranda itu ada logo, navigasi menu, kemudian daftar dari berita-berita atau pengumuman yang bisa kita
sajikan kepada pengunjung. Dan yang penting untuk sekolah itu biasanya juga perlu sambutan dari kepala sekolah. Sambutan dari kepala sekolah nanti kita bisa sisipkan di bagian nyaman atau terserah, tergantung tema yang jenengan gunakan. Nah, pada kesempatan kali ini kita mencoba mengkustomisasi tema ini. Tema Chromic ini. Oke, ini kelihatan tagline-nya ini sepertinya tidak perlu untuk ditampilkan. Nah, di menu kiri ini, menu kustomisasi ini kita bisa ke opsi header, identitas situs. Ini tampilkan situs-situs dan bisa. Kemudian kita akan merubah menunya. Pojok atas ini top. Kalau ingin disembunyikan ya tidak masalah, kalau tidak terlalu penting. Email ini email, logonya bisa, ikonnya bisa dengan pilih sendiri di situ. Judulnya apa? Dengan ditautannya ke misalnya alamat email yang asli seperti ini. Email itu seperti ini. Kemudian waktu waktu pelayanan bukanya jam berapa? Misalnya sekolah jam 6.30 sampai jam 14.30, setiap Senin sampai Sabtu, misalnya seperti itu. Kemudian alamat, ini tautan kalau memang mau ditautkan dengan Google Map misalnya linknya. Terus ikon sosial, Facebook, misalnya foto Facebook bisa ditautkan di sini kalau memiliki Facebook. Kemudian Google Plus, kalau Google Plus ini kan sudah tidak ada, oke saja. Kemudian X misalnya, kemudian TikTok. Nah, ini tajuk atas. Kemudian ke navigasi. Akun saya ini. Saya kalau misalnya sudah login bisa langsung ke WP admin, langsung klik ini saja. WooCommerce kalau ini situs marketplace, karena bukan ya tidak usah. Kemudian pencarian situs, ini untuk mencari artikel yang sudah ditulis di website kita. Kemudian tombol, ada tombol-tombol yang lain, label kalau ini dibutuhkan. Kemudian kontak, ini telepon kapan saja ini telepon yang dibutuhkan, yang jika ingin orang langsung menghubungi. Oke, lanjut ke bawahnya lagi. Sticky. Nah, sticky ini semacam postingan atau tulisan yang terus tampil, nanti. Yang terus tampil meskipun di scroll ini nanti ada yang tampil kalau sudah ada tulisannya, karena ini tidak ada di website ini maka tidak tampil. Oke, ini untuk header. Sekarang untuk header, pilihan umum masih bukan, masih blok kan, harus di background kan. Front page slider. Nah, header ini atau yang saya katakan dari hero ini bisa terdiri dari slider ataupun gambar statis atau video, terserah, yang penting bisa untuk menarik perhatian pertama kali sebagai kesan pertama. Slider section. Nah, kita sembunyikan ya.
tapi sebenarnya ditampilkan. Kontennya apa? Kontennya itu bisa dari slider. Oh, ini kontennya hanya satu ya. Oke. Oh ya, ini bukan dari posting, tapi ini dari slider, hanya slider saja. Oke, selamat datang. Kemudian deskripsi, tombol mulai, tautan, geser sendiri. Oke, sekarang untuk backgroundnya bisa diganti. Oke, saya ganti ini. Nah, ini sudah saya ganti. Kalau ingin slidernya lebih dari satu, tambahkan slider baru. Judulnya apa? Judulnya misalnya mengajak asa masa depan merdeka. Oke. Maaf. Misalnya seperti ini. Oke, lalu tidak usah gambarnya kita klik. Oke, kalau sudah ada di sini tinggal klik, tapi kalau belum ada bisa dengan upload dari komputer. Gambar. Kok coba apa ya, hanya untuk contoh. Oh, terlalu besar, maksimal 2 megabyte ya, 2 megabyte maksimal 2 megabyte. Unduhan dokumen ini pandai. Kita coba cari ini gambarnya misal. Oke, contoh sisipkan. Oke, maaf tadi ketinggalan di navigasi ya. Saya sudah pilih navigasi ini untuk menu dan situs label. Kita cari menu dulu ya. Menu. Oh maaf, menu ternyata di luar dari navigasi. Di menu ini yang tampil saat ini adalah menu utama. Lokasinya di mana? Anda bisa menampilkan menu di suatu lokasi. Di navigasi ini kita lihat menu utama, item, menu utama. Di sini itemnya kosong, tapi kok kenapa bisa muncul? Ini kita bisa
mengeditnya itu di halaman dashboard di menu, karena menu utama itu sudah jadi. Tapi kita bisa juga menambahkan item di menu yang sudah jadi ini. Kita coba tambahkan itemnya. Oh, ini ternyata tambahkan item. Ternyata kita bisa juga mengkustomisasi menu di sini juga. Kita lihat ya. Menu tersesuai ini item tersesuai, tautan tersesuai ini berarti bisa mengarahkan link di luar website kita. Contohnya misalnya kita buat https pandawa.org.id, tulisannya apa? Pandawa. Tambahkan ke menu. Oke. Kalau laman ini kita bisa menambahkan laman yang kita buat di menu admin. Post juga sama, kita bisa menambahkannya. Tapi kalau kita menambahkan post, kalau kita sudah menulis ratusan post, tidak mungkin kita bisa menambahkan satu persatu menu, karena menunya akan banyak sekali. Maka untuk post tanaman kita bisa mengkategorikan menjadi sebuah menu dengan membuat kategori ataupun tag. Ya, tapi umumnya itu kategori. Tapi juga bisa menggunakan tag. Kalau apa perbedaan kategori dan tag? Kategori, misalnya sebuah tag kategori itu lebih ke seperti apa ya? Ya namanya kategori memilah-milah postingan atau tulisan berdasarkan kategori yang sudah kita tentukan. Misalnya berita, jadi tulisan dengan kategori berita, artikel, pengumuman itu kategori, terus anekdot, cerita, dan macam-macam. Sedangkan tag itu label yang disematkan ke dalam postingan kita, yang mana mungkin saja postingan itu bertipe kategori berita misalnya, tapi memiliki tag pramuka misalnya kegiatan pramuka. Kemudian di menu artikel dengan membuat sebuah artikel ekstrakurikuler yang juga memiliki tag pramuka. Tapi kalau kategori itu terpisah untuk memilah-milah, dengan tag itu lebih untuk manfaatnya untuk pencarian di mesin pencari seperti Google, Bing, Yahoo, dan sebagainya. Kalau sudah bisa diterbitkan. Tautan tersesuai. Kenapa tidak muncul? Lihat. Tautan tersesuai. Kenapa tidak muncul di sini? Coba kita ke sini. Menu. Edit menu. Oke. Menu utama. Dan kita simpan menu, kita lihat ya. Muncul masih belum muncul. Oh, belum terpilih ternyata ya. Simpan menu. Terus belum juga muncul. Lokasinya simpan menu. Kita lagi. Ini juga belum muncul ya. Kenapa?
Oke, sekarang sudah tampil. Kita ulangi lagi ya, kita ke menu tadi. Nah, sekarang kita tambahkan item dulu ya. Kita buat kategori dulu, misalnya di menu pos kategori. Ya, kita akan membuat dulu profil. Untuk slug buat yang kecil ya, karena ini untuk link, tidak boleh ada spasi. Ini kategori ini tidak induk karena dia adalah menu utama nanti. Tambahkan kategori. Oke, terus kemudian berita, simpan, artikel, maaf, bentar. Kita tulisan, sorry ya, bentar. Artikel, kemudian ini kita edit berita ini, sunting saja di sini, kategorinya artikel, simpan. Terus kita buat lagi kategori, nama kategori artikel, terus materi ajar, materi underscore ajar. Jangan lupa untuk slug tidak boleh ada spasi. Kalau spasi pisahkan dengan underscore, atau dengan bisa jaringan 1, 2 kata, tapi untuk memisahkannya kata kedua dan seterusnya huruf pertama dibuat huruf kapital seperti ini. Bisa seperti ini, atau seperti ini. Tidak boleh artikel. Oke, terus kemudian cerita, induk artikel, simpan kategori. Oke, tiga saja. Kemudian kita buat lagi menu utama lagi, pengumuman. Buat menjadi menu utama, berarti kategori induknya tidak ada. Oke, pengumuman, misalnya pengumuman akademik, pengumuman kategorinya. Oke, terus misalnya kesiswaan, pengumuman kategori. Oke, sudah cukup ya, ini untuk contoh saja. Oke, kita buat sekarang tambah laman dulu. Kita buat visi misi ke editor ya. Ini tutup aja dulu, tambahkan judulnya visi misi sekolah. Visinya unggul, inggil, enggal. Oke, visi misi mencetak generasi unggul dalam prestasi, inggil dalam enggal dan keterampilan. Kemudian di sini ini adalah laman. Tulisan kita ada dua macam, posting atau tulisan blog yang diupdate,
terbaru, ada perubahan terbaru. Kemudian laman itu seperti halaman statis yang perubahannya itu lama, tidak selalu berubah. Kemudian di sisi kanan ini ada settingan laman, dan juga settingan atau konfigurasi pengaturan tiap blok. Di WordPress, elemen-elemen di dalam tulisan itu disebut blok. Ya, blok ada paragraf, ada gambar, ada teks, ada macam-macam. Kalau ingin misalnya menambahkan gambar di sini, menambahkan blok, itu blok, blok, bukan blog. Ya. Ketikkan ini teks apa namanya ini, garis miring ya, slash ya, slash gambar, judul, galeri, macam-macam ya. Ini gambar, unggah kalau belum ada dalam library, atau sisipkan yang sudah ada. Ini. Kemudian settingan lamanya, misalnya ini kita tetapkan ini. Setelah ini terbitkan di duplikat destinasi. Di diskusi cukup tidak ada karena ini ini pengaturannya, kita terbitkan dulu. Terbitkan. Oke, bisa kita lihat hasilnya. Nah, ini halaman ya. Ini bentuk halaman. Oke. Nah, kenapa backgroundnya seperti ini? Kalau di sini tidak kita ya. Kalau ini semua kan seperti itu berarti temanya yang benar-benar mengunci gambar fitur. Seharusnya ini ya sesuai gambar fitur. Ini berarti dari temanya. Coba kita edit laman. Kan tetap sama. Oke, kita kembali ke WP-admin. Kita sudah punya laman visi misi. Ini visi misi halaman depan, halaman artikel. Sedangkan post, kita tambah posting. Misalnya kita buat berita A1. Berbeda dengan laman ya, di settingan ini post ini memiliki kategori dan tag. Seperti tadi kita kan ingin membuat berita itu kan sub menu dari artikel. Nah, kita pilih kategorinya. Kemudian tag, misalnya tagnya ini tentang apa ini? Tentang kata kunci. Tag itu berkaitan dengan kalau ingin sering menulis artikel ataupun makalah dan sebagainya, atau deskripsi dan tesis, itu kan ada keyword kata kunci. Nah, tag ini seperti kata kunci. Misalnya tentang pembelajaran mendalam, apalagi kurikulum merdeka, misalnya. Ya, bisa tambahkan namanya. Kemudian tetapkan gambar unggulan sama tadi. Kemudian bisa menambahkan gambar di sini. Ini bisa ketikkan slash atau bisa juga mengklik tombol ini, blok. Nah, ini lebih lengkap, pelajari semua.
Ini lebih lengkap lagi, bisa tabel, bisa sampul, berkas ini ya link yang bisa mengunduh kalau dengan punya misalnya artikel bla 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 bla, kemudian materinya itu bentuk PDF atau PowerPoint yang dengan simpan di website ini, tapi tidak disarankan karena akan memperberat server ya. Bisa jenengan simpan saja, kalau lampiran-lampiran seperti itu bisa jenengan simpan di Google Drive, nanti tautannya aja. Berita hari ini di bumi, terjadi peristiwa yang sangat mencengangkan. Pagi tadi di sudut dunia yang fana tergeletak seonggok batang pisang di pinggir jalan. Kejadian tersebut menarik perhatian warga ekosistem tersebut. Spesies kucing berkemas muncul kerja bakti batang pisang tersebut agar segera kembali ke asalnya. Kemudian misalnya kita ingin menambahkan gambar lagi, kita cari juga gambar bebek pisang. Nah, ini klik kanan ya, klik kanan. Ini sebenarnya dinamakan mencuri bandwidth. Kenapa? Karena kita tidak menghost gambar tersebut di server kita, tapi cukup mengambil alamat gambar. Kalau gambarnya copyright, saya tidak menyarankan, tapi mencoba saja. Oke, lalu klik tambahkan gambar, masukkan dari URL, paste tadi. Nah, jadi seperti itu. Atau kalau dari YouTube, coba kita lihat ya, youtube.com gedebok pisang. Telah rilis versi terbaru RAB Otomatis V3, aplikasi hitung rap untuk kemudian bagikan ini, sematkan, bisa lihat itu. Tapi kalau WordPress itu lebih cerdas ya, kita tinggal kirim sebentar. WordPress langsung salin saja ini, terus di sini ditambahkan YouTube, insya Allah ada YouTube, sematkan YouTube, sematkan, sudah jadi seperti itu. Lalu setelah itu terbitkan
terbitan. Nah, kita lihat di refresh. Di sini ada update ini. Oke, ritme ini ya. Lalu apa ini? Oh ya, kita akan membuat menu tadi ya, di pengaturan umum tampilan menu di menu tadi. Oke, sekarang kita buat tambahkan tambahkan ini jenengan ke bawah ya. Kemudian kita buat post atau metode tadi ya, dan untuk page-nya home ini belum. Oke, terus kita buat juga sesuai kategori tadi, lihat semua, pilih semua, tambahkan dengan lah. Oke, sekarang kita atur profil, kita tarik ke sini, terus visi misi kan jadi sebuah profil. Kemudian artikel ini juga masuk ke berita, kita tarik sedikit, cerita sedikit. Nggak usah ya. Ya Pak soalnya Mas Ganis pakai deh, Bu. Ini ada promosi ada praktek penggorengan apa wajan tanpa minyak itu. Oh, iya porang. Boten. Tuku porang. Yang mulai badan tumbas. Lah iya, kok wis dipraktekno awake dhewe kan. Ayo wis. Kok ndekene anu Bu. Sibuk, Bu. Masih sibuk. Kemudian simpan menu. Oke, di menu utamanya. Kita lihat. Nah, sudah tampil seperti ya. Ini artikel berita. Muncul artikel dengan kategori berita. Setelah kita klik berita, akan kosong karena belum ada artikel dengan kategori berita. Itu juga pengumuman dan lain sebagainya. Oke.